Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit nggak hari ini? Enggak. Oke. Nah, baru juga lihat kursinya terpenuhi semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah ya kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk kita bertemu di kelas ini dalam pembelajaran SKI di hari Sabtu ini ya. Oke, buka absen dulu untuk hari ini tanggal 24. Tanggal 24 Abdi Ali Muhammad hadir. Adila Sofairul hadir. Oke, Ahmad Nur Hakim hadir. Alfionita, oke, Anteng Dwi Husna, Elsa Vina Kurnia, Fadil Afandi, Fitriana Kusuma, Sabna Margalena, Stefani Deswan, Zahra Rahmadania. Oke, hari ini nihil ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk ketua kelas, coba ayo dipimpin doa terlebih dahulu. Silahkan, Randy. Yuk Randy dipimpin doa yuk. Kemudian untuk selanjutnya, demi membakar semangat juang kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita mulai dengan Indonesia Raya terlebih dahulu. Mohon semuanya untuk berdiri dan kita menyanyi bersama ya. Jadi yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, jangan duduk dulu. Nah, sebelum kita lanjutkan, coba dicek dulu kanan kirinya masih ada sampah apa enggak. Cek sampah ada enggak. Kalau ada boleh diambil, dibuang dulu. Baik, boleh dibuang dulu ya, sebentar yuk. Oke, udah rapi, kelasnya udah bersih, bajunya udah rapi semua.
Ya, silakan duduk kembali. Oke. Nah, kenapa sih kita harus mengecek kerapian dulu pagi ini? Supaya apa? Supaya rapi, supaya belajar kita juga lebih nyaman. Oke, betul. Oke, sebelum kita lanjutkan, nah, masih ingat gak sih kita sama pembelajaran kemarin, minggu kemarin kita udah belajar tentang apa ya? Peradaban Daulah Ayyubiyah. Peradaban Daulah Ayyubiyah. Masih ingat tokohnya siapa yang mendirikan Daulah Ayyubiyah? Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, betul sekali, masih ingat ya. Nanti hari ini pembelajaran kita masih melanjutkan terkait dengan peradaban Daulah Ayyubiyah. Nah, tujuannya apa sih? Nah, kita akan mempelajari supaya nanti kalian bisa mengetahui dan juga menjelaskan prestasi dari Daulah Ayyubiyah dalam berbagai bidang. Nanti untuk bidangnya akan Bu Galo kasih tahu ya. Kemudian kalian juga bisa mengaitkan hubungan antar bidang itu, kenapa kok dari satu bidang ke bidang lain itu memiliki keterkaitan, dan yang terakhir kalian bisa mempresentasikan atau mendemonstrasikan melalui presentasi di depan kelas. Oke. Nah, ini adalah bagian-bagiannya yang nanti bakal kita pelajari. Ada terkait dengan pendidikan dan juga kesehatan, ekonomi dan perdagangan, militer dan pemerintahan, pertanian dan juga seni budaya. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya? Sudah. Sudah belajar belum kira-kira terkait dengan materinya? Sudah. Oke. Kalau mau tanya ya ke kalian, coba ini dijawab dulu. Jika kalian berada di masa Daulah Ayyubiyah, di masa perang, saat itu melawan tentara salib ya, kemudian kalian merupakan seorang panglima perang atau pemimpin besar di sana. Kira-kira sektor mana yang akan kalian dahulukan? Dari kelima pilihan tadi, kira-kira ada yang mau menjawab? Oke, Satria yuk jawab. Sektor pendidikan. Sektor pendidikan. Kenapa tuh sektor pendidikan? Untuk mencerdaskan bangsa dan juga memajukan negara. Oke, jawaban yang sangat bagus, untuk mencerdaskan bangsa dan juga apa tadi? Memajukan negara. Memajukan negara. Tepuk tangan dong buat Satria. Oke. Kemudian ada lagi yang mau menjawab? Oh, oke, Mbak Safa. Apa ya Mbak Safa ya? Ekonomi. Ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena menyangkut ekonomi satu negara. Perekonomian dalam suatu negara, boleh. Oke, tepuk tangan lagi buat Mbak Safa yuk. Oke, jawaban kalian udah cukup bagus. Jadi sebenarnya untuk sektor-sektor tersebut semuanya nanti penting. Tidak hanya satu sektor saja yang penting, tapi semua sektor nanti penting untuk kita pelajari. Ada pertanyaan lagi. Daulah Ayyubiyah ini dikepung tentara salib selama puluhan tahun. Tapi rakyatnya tetap bisa hidup makmur. Bahkan kesehatannya memadai, sekolahnya gratis, pasarnya tetap ramai. Kok bisa? Ada tanda tanya besar, kok bisa ya? Pertanyaan ini nanti akan kalian jawab di kerja kelompok kalian ya, dari sektor kalian masing-masing. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, coba Bu Galoh mau pemanasan dulu. Kita panaskan biar kita fokus. Masih ingat nggak tepuk fokus? Masih. Coba yuk kita praktekkan yuk dengan semangat yang membara, coba ya. Siap? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, memperhatikan, memahami, fokus. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih ya. Jadi Bu Galoh harap kalian bisa fokus di pelajaran ini ya. Di sini kita akan lanjut ke materinya. Bu Galoh sudah menyiapkan ini lembar kerja per kelompok. Bu Galoh kasih satu ya. Oke, Bu Galoh jelaskan untuk lembar kerjanya. Semuanya udah dapat? Per kelompok udah dapat? Sudah, oke. Per kelompok
Nanti Bu Galoh minta mengisikan jawaban kalian. Bagian A ini tujuan dari pembelajaran, udah Bu Galoh sampaikan tadi di depan. Kemudian B, petunjuk pengerjaan. C, misi utama. Nah, ada masalah di sini. Ada sebuah masalah. Bu Galoh bacakan. Daulah Ayyubiyah sedang menghadapi tekanan perang salib yang sangat panjang. Banyak pihak yang meragukan ketahanan dari Daulah Ayyubiyah. Bagaimana bidang kementerianmu membuktikan bahwa Daulah Ayyubiyah ini bisa tetap maju, stabil, dan juga berdaulat? Jadi kalian harus mencari tahu apa sih keunggulan dari kementerian kalian masing-masing. Yang pendidikan, kalian harus mencari tahu juga keunggulan dari bidang pendidikan itu apa aja. Yang ekonomi, yang militer, yang seni budaya, silahkan dicari tahu ya. Ditulis di sini. Jika lebih dari 3, boleh dijawab di belakangnya. Boleh dituliskan di belakangnya. Kemudian ada alasan mengapa. Ada pertanyaan mengapa. Berarti jawabannya adalah karena. Nah, karena apa? Kok militer itu yang paling penting? Kenapa kok sektor pendidikan yang harus diutamakan? Kenapa sektor ekonomi harus diutamakan? Kalian harus menjawab atau memberikan alasan yang kuat dan logis ya. Jadi kalian nanti maju untuk mempresentasikan keunggulan menteri kalian. Kemudian yang lain, menteri-menteri lain adalah seorang wartawan yang ingin tahu, yang akan memberikan pertanyaan. Kemudian temanmu yang di belakang yang tersisa selain yang presentasi nanti yang akan membantu menjawab, memberikan jawaban. Paham? Oke, kalau paham silahkan bisa dimulai dikerjakan ya. Kalian boleh mau satu sedikit boleh. Saya kira mesti. Hanya aja 2. Kamu salah satu orang 2 gitu. Itu ya. Betul. Ya. Gimana? Ada kendala? Ini kamu nulis. Ini ditulis. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, sudah siap buat presentasi? Sudah siap untuk mengemukakan keunggulan masing-masing bidang? Sudah? Ini mau dimulai dari mana? Kelompok 5 dulu? Boleh yuk dari kelompok 5 siap? Siap ya? Yuk Mas Randy dan kawan-kawan. Kelompok lainnya mohon perhatiannya ya teman kalian. Menteri dari bidang seni dan budaya akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempersembahkan hasil dari tugas kami bidang seni dan budaya dalam kurung estetika peradaban.
Seni pada masa Daulah Ayyubiyah tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tapi juga sebagai simbol kewibawaan negara dan syiar agama. Instrumen seperti nai dalam kurung seruling bambu dan oud dalam kurung kecapi sangat populer, seringkali digunakan untuk mengiringi puisi-puisi pujian kepada Rasulullah atau semangat perjuangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok yang kelima ya. Oke, dari kelompok kelima tadi sudah dijelaskan terkait dengan perkembangan seni budaya. Ada di seni arsitektur, musik, kemudian tadi ada bangunan juga ya, banyak banget seni budaya yang ada di masa Daulah Ayyubiyah. Itu boleh nanti membantu mencari jawaban. Penjelasan dari kelompok 5 sudah sangat detail. Ada yang mau ditanyakan? Oke, dari kelompok 4, Abdi Ali, yuk. Apa pertanyaannya? Apakah dalam bidang seni khususnya arsitektur bangunannya masih ada hingga saat ini? Oke, apakah dalam bidang seni, khususnya arsitektur, bangunannya masih ada hingga saat ini? Pertanyaan yang sangat bagus. Yuk, kelompok 5, coba kalian cari jawabannya, kemudian kalian jawab pertanyaan dari kelompok 5. Oke, sudah ada jawabannya? Jawabannya apa ya? Ya, itu masa Daulah Ayyubiyah tidak hanya menjadi seorang sejarah, tetapi banyak yang masih berdiri kelompok hingga saat ini, seperti Kanjeng Salahuddin Al-Ayyubi, di Mesir. Gimana kelompok 4? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Jadi masih ada ya bangunan-bangunan dari peninggalan Daulah Ayyubiyah itu masih ada hingga saat ini. Contohnya ada bangunan Citadel of Cairo yang ada di Mesir. Jadi suatu hari kalau kalian ada kesempatan, amin ya, ingat nanti, oh dulu di SKI pelajarannya Bukaloh pernah bilang kalau masih ada bangunan peninggalan Daulah Ayyubiyah. Kalian bisa melihat bagaimana 1000 tahun yang lalu perkembangan atau peradaban itu sudah berkembang dengan pesat. Terima kasih untuk kelompok 4 dan juga kelompok 5. Kita lanjutkan presentasi selanjutnya. Kelompok 4 yuk, maju. Oke, ini perwakilan dari kelompok 4. Ada Bagas sama Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, Mas. Oke, tepuk tangan dulu untuk presentasi dari kelompok 4. Untuk presentasi kelompok 4 tadi terkait dalam bidang pertanian dan juga pertanian ya, di bidang pertanian. Nah, tadi ada yang bilang bahwa pertanian itu sangat penting. Tadi memanfaatkan air dari Sungai Nil juga ya. Nih, buka lokasi penguatan ya untuk pertanian. Nih, di sini ada Sungai Nil. Jadi sungai inilah yang nanti akan mengaliri lahan-lahan masyarakat agar pertanian mereka semakin maju sehingga pertanian mereka bisa lebih baik. Banyak muncul komoditas-komoditas ekspor yang nantinya akan dijual hingga ke Eropa karena wilayah-wilayah ini sangat strategis. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, dari kelompok 3. Yuk Mas, silahkan duduk, nanti bantu jawab ya. Ya, pertanyaan dari kelompok 3, kelompok 4 siap didengarkan. Apa pertanyaannya, Mbak? Mengapa sistem irigasi sangat penting bagi Daulah Ayyubiyah saat itu? Kelompok 4, ada jawabannya? Kenapa ya? Coba dijawab, siapa yang mau jawab? Mas Putra, oke. Tanpa dan irigasi sama hanya mengandalkan banjir sungai saat musim tertentu atau ditanya pada gubernur atau hujan. Kalau pemerintah memperbaiki tanggul dan membuat saluran air baru, air bisa dialirkan
dan hasilnya ketik. Dengan begitu tanahnya bisa ditanami jadi lebih luas. Oke, jadi tanpa adanya irigasi, nanti pertanian itu hanya mengandalkan hujan. Hujan juga tidak menentu di sana. Sehingga irigasi itu sangat dibutuhkan untuk mengaliri pertanian-pertanian masyarakat di sana. Gimana kelompok 3, apakah jawabannya sudah memuaskan? Sudah. Oke, terima kasih. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan 4. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Siapa yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefani Deswan dan teman saya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang keunggulan dalam bidang ekonomi dan perdagangan atau logistik peradaban. Ayubia menyadari bahwa kedaulatan negara memerlukan biaya yang besar. Maka perdagangan internasional dikembangkan sebagai mesin pembiayaan negara. Yang pertama, kerjasama internasional. Meski dalam situasi perang, Daulah Ayubia tetap menjalin kontrak dagang profesional dengan kota-kota maritim Italia seperti Venesia, Pisa, dan Genoa. Hal ini membuktikan bahwa Islam masa itu sangat terbuka dalam urusan ekonomi global. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa dalam bidang ekonomi dan perdagangan ya Mbak ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Yuk Mbak, boleh mundur dulu, nanti bantu jawab ya. Yuk, ada yang mau tanya? Oke. Jelaskan mengapa ekonomi Daulah Ayubia Jelaskan mengapa Daulah Ayubiyah letaknya strategis ya pada masa itu. Karena wilayah Daulah Ayubiyah, terutama Mesir dan Syam, menjadi titik temu atau jembatan antara dunia timur, India dan Cina, dengan dunia barat, Eropa seperti Venesia dan Genoa. Hal ini menjadikan pelabuhan-pelabuhan Ayubiyah sebagai pusat transit utama barang-barang berharga di jalur perdagangan global. Oke, tadi jawaban dari kelompok 3 ya Mbak. Kira-kira jawabannya udah memuaskan belum? Sudah menjawab ya. Oke, kita lanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Untuk presentasi selanjutnya dari kelompok 2, yuk silakan perwakilan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini mewakili kelompok kami yaitu kelompok dalam presentasikan tentang bidang militer dan sistem pemerintahan atau kedaulatan bangsa. Sistem ini dirancang untuk menghadapi ancaman yang terus-menerus bertambah. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangannya mana? Oke, dari kelompok 2 tadi menjelaskan terkait dengan bidang militer dan pemerintahan, di mana dalam bidang militer mereka menggunakan ada yang namanya merpati pos. Mereka menggunakan burung merpati dalam militernya. Kemudian selain itu mereka juga membagi wilayahnya menjadi ke dalam beberapa provinsi yang dipimpin oleh seorang amir. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Oke, dari kelompok 1. Mengapa wilayah kekuasaan Daulah Ayubiyah dibagi menjadi provinsi-provinsi dan dipimpin oleh seorang amir atau gubernur? Mengapa? Nah, kenapa ya kok wilayah dari Daulah Ayubiyah dibagi menjadi ke beberapa provinsi? Bisa dijawab dari kelompok 2? Bisa. Wilayah Daulah Ayubiyah dibagi menjadi provinsi agar pengaturannya lebih mudah dan aman. Karena wilayahnya sangat luas, sultan menunjuk amir atau gubernur untuk mengatur daerahnya masing-masing. Tujuannya apabila ada serangan musuh, mereka bisa langsung bertindak cepat tanpa harus menunggu perintah dari pusat. Serta agar rakyat daerah tetap terus dengan baik. Oke, karena wilayahnya yang luas, mereka membutuhkan pembagian yang
terstruktur ya. Jika nanti ada satu daerah diserang, mereka bisa dengan mudahnya berpindah tempat ataupun mengatur strategi lainnya. Kira-kira jawaban dari kelompok 2 sudah memuaskan belum? Sudah menjawab ya? Oke, kita lanjut ke kelompok yang terakhir. Yuk, yang maju silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih untuk kelompok 1 tepuk tangannya. Oke, dari kelompok 1 tadi kita belajar terkait dengan pendidikan dan juga kesehatan ya. Di bidang pendidikan mereka membangun banyak madrasah. Kemudian selain itu di bidang kesehatan mereka mendirikan rumah sakit yang gratis. Rumah sakitnya pada masa itu sudah gratis. Selain sebagai tempat berobat, juga sebagai sekolah kedokteran. Tuh. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, dari kelompok 5. Mengapa Salahuddin Al-Ayyubi membangun madrasah dan mengubah paham kenegaraan dari Syiah warisan dinasti Fatimiyah menjadi Sunni? Oke, pertanyaannya sudah jelas ya. Mengapa Salahuddin Al-Ayyubi mengubah paham kenegaraan dari Syiah menjadi Sunni? Oke, coba dijawab Mbak. Karena madrasah tersebut digunakan sebagai alat untuk menyatukan akidah rakyat dari Syiah ke Sunni. Dengan memiliki kesatuan visi dan ideologi yang kuat, masyarakat tidak mudah terpecah belah dan menjadi lebih solid dalam menghadapi tantangan atau serangan musuh dari luar seperti perang salib. Oke, terima kasih. Jadi, dengan berpaham satu yang sama, kesatuan yang sama, akidah yang sama, mereka nanti akan lebih solid dalam melawan tantangan dari luar. Contohnya adalah dari perang salib. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yuk. Kalian sudah memaparkan keunggulan masing-masing bidang. Kira-kira masih ada nggak yang bidang saya yang paling unggul, bidang saya yang paling unggul, atau justru semua bidang ini sama-sama unggul dan sama-sama saling terkait? Menurut kalian yang mana? Sama-sama unggul dan sama-sama saling terkait. Oke, kesimpulannya dari pembelajaran hari ini ya, kita bisa tarik kesimpulan bahwa kejayaan Daulah Ayyubiyah ini bukanlah hasil dari satu keunggulan bidang saja. Bukan pendidikan tok yang paling unggul, bukan ekonomi aja yang paling unggul, tapi semuanya. Kemudian mereka saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Contohnya, dalam bidang pendidikan dan juga rumah sakit, ada rumah sakit gratis. Duitnya dari mana coba? Itu pasti ada kaitannya dengan bidang ekonomi. Ingat ya, tidak ada yang namanya saling unggul dari sebuah bidang, karena mereka saling melengkapi. Oke, sampai di sini paham? Paham? Nah, kalau sudah paham, yang terakhir silahkan keluarkan HP kalian. Silahkan keluarkan HP kalian, scan barcode ini. Nah, buka loh, ada sedikit post test. Silahkan nanti kalian jawab ya pertanyaan yang ada di soalnya. Bisa semua? Bisa scan semua? Bisa dibuka, ada soal 10, coba dikerjakan. Ini Bu.
Kasih nama ya, masukkan nama lengkap kalian. Ada yang udah selesai? Oke, Safa udah selesai. Selesai. Udah, kalau udah keluar boleh. Kembali. Berapa? Gak ada kok. Nih, yang merah berarti salah. Bentar, berarti salah satu ya? Oke, bagus. Ya udah selesai. Kalau udah selesai boleh keluar, dikeluar dari soalnya. Berikan satu kesimpulan sebagai penutup. Siapa yang bisa menyimpulkan inti dari pembelajaran kita? Oke, Mbak Anteng, yuk. Bahwa semua bidang berbeda sama-sama unik dan tidak ada yang mengungguli dan saling terkait satu sama lain dalam mempersatukan dan memperkuat Daula Ayyubiyah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih ya untuk perhatian kalian. Terima kasih juga untuk waktunya. Oke, di sini untuk pembelajaran SKI Bu Galuh cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bu Galuh tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.